Salam, selamat bertemu sekali lagi dengan saya Pastor Gideon. Akan membawa kita belajar dari firman Tuhan. Pada hari ini kita belajar tentang hati anak Tuhan, ataupun hati gereja, ataupun hati hamba Tuhan. Kita menyembah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Bapa surgawi kita. Dia adalah penyelamat kita. Dia adalah guru kita. Pasti kita senantiasa memancarkan isi hatinya melalui kehidupan kita. Oleh itu sebagai gereja Tuhan, bahkan semua hamba Tuhan, sepatutnya dan seharusnya senantiasa memancarkan hati Tuhan melalui kehidupan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami belajar tentang hati sebagai anak-Mu, gereja-Mu dan hamba-Mu Tuhan. Tolong kami semua, agar kami senantiasa memancarkan isi hati Tuhan melalui kehidupan kami. Tolong kami dengan perantaraan kuasa Roh Kudus-Mu. Melalui nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Mari kita belajar dari Matius 5, 7-9. Matius 5, 7-9. Firman Tuhan berkata demikian. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sekali lagi ayat 7, 8, 9. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Puji Tuhan, ini merupakan hati dan isi hati kita, orang-orang yang menyembah Tuhan. Kita yang sebagai hamba Tuhan, gereja Tuhan, dan anak Tuhan. Kita sepatutnya senantiasa mencerminkan isi hati seperti ini. Jadi kalau kita benar percaya kepada Tuhan Yesus, mengikuti Tuhan Yesus, pasti kita akan memiliki isi hati seperti hati Dia. Jadi tema kita pada hari ini adalah hati anak-anak Tuhan. Kita semua adalah anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Menyembah Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus adalah anak Tuhan. Kita pasti memiliki hati seperti hati Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kita percaya kepada Dia, berserah sepenuhnya padanya, dan mengikuti Dia. Dan pada hari ini kita periksa hati kita. Apakah kita sudah memiliki hati seperti hati Tuhan ataupun bagaimana? Jadi tepat sekali tema kita pada hari ini, yaitu hati anak-anak Tuhan. Ada 3 yang kita belajar hari ini. Yang pertama, apa isi hati kita sebagai anak Tuhan? Kita pasti mempunyai kemurahan. Ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Orang yang selaku anak Tuhan, gereja Tuhan, dan hamba Tuhan pasti memiliki hati seperti Tuhan kita, yaitu murah hati. Orang yang murah hati. Kita selayaknya, sepatutnya menjadi orang yang murah hati. Karena Bapa kita, Tuhan kita adalah pribadi yang murah hati. Dalam Lukas 6 ayat 36 menjelaskan, Lukas 6 ayat 36 menjelaskan, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Bapa kita, Tuhan kita adalah pribadi yang murah hati. Apabila kita mengikuti Dia, percaya kepada Dia, kita pasti menjadi anaknya yang murah hati. Pada tahun 2004, tsunami di Aceh pernah terjadi di ujung tahun 2004, dan orang yang pertama kali sampai ke tempat kejadian musibah itu adalah orang Kristen, membawa bantuan kepada orang-orang yang terkena tsunami. Dan ini merupakan satu bukti bahwa orang percaya di kawasan itu, orang Kristen di kawasan itu adalah orang yang benar-benar murah hati. Mereka tidak hanya memperhatikan diri sendiri, tetapi mereka juga memperhatikan orang lain yang mengalami kesusahan. Dan kebanyakan orang yang mengalami kesusahan pada masa itu bukan orang Kristen. Kebanyakan mereka adalah orang Muslim. Tetapi orang Kristen tidak hanya
menolong orang Kristen. Mereka menolong semua orang. Ini budaya kita, ini bukti kita mempunyai hati yang murah hati. Dalam Alkitab yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 36, seorang bernama Dorcas ataupun Tabita, ini merupakan orang percaya, orang Kristen. Dan dia selalu menolong orang miskin, janda-janda miskin. Dia adalah tukang jahit, pandai buat baju, dan dia memberi persembahannya yang berbentuk baju dan pakaian kepada orang miskin, janda miskin. Dan ini merupakan bukti bahwa dia kenal Yesus. Dia menyembah Yesus. Dia mempunyai Tuhan yang bernama Yesus Kristus. Jadi pada hari ini, periksa hati kita. Apakah kita seorang yang sudah murah hati? Apabila kita adalah anak Tuhan, gereja Tuhan, hamba Tuhan, kita pasti murah hati kepada semua orang. Kita tidak mementingkan diri sendiri, tetapi kita juga mengasihi orang lain, memperhatikan orang lain. Karena kita adalah anak Tuhan yang murah hati. Mereka akan beroleh kemurahan, kata firman Tuhan. Orang yang murah hati, kita yang murah hati, janji Tuhan, janji firman Tuhan menyatakan mereka akan beroleh kemurahan. Apa artinya beroleh kemurahan? Artinya adalah mereka akan mengalami anugerah Tuhan, akan mengalami pertolongan Tuhan, akan terus dipakai Tuhan. Karena Tuhan melihat mereka adalah saluran berkat yang tidak pernah terhalang. Tidak ada blok, terus mengalir, murah hati kepada semua orang. Dan Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kita. Ini kebaikan kelebihan dan untungnya kalau kita seorang pribadi yang murah hati, suka tolong orang, suka memberi. Dan Tuhan akan memberi kita kemurahan. Karena sumber kemurahan itu datangnya daripada Tuhan. Sumber anugerah itu datangnya daripada Tuhan. Seperti Raja Daud. Raja Daud yang dikepung, yang dibenci oleh Raja Saul. Pada masa itu Daud belum menjadi raja. Daud begitu dibenci oleh Raja Saul. Tetapi Daud masih murah hati kepada Raja Saul. Walaupun Raja Saul ingin membunuh dia, Daud ada kesempatan membunuh Raja Saul, tetapi dia kenal Tuhan. Di dalam hatinya ada Tuhan. Di dalam hatinya ada roh Tuhan. Sehingga Daud tetap menjadi pribadi yang murah hati. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini adalah pribadi kita yang kenal Tuhan, yang bersekutu dengan Tuhan, yang memiliki hati Tuhan, yang memiliki roh dan firman Tuhan. Kita mempunyai sikap yang murah hati, sehingga Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kita. Itulah kemurahan Tuhan. Akhirnya Daud menjadi raja, karena Tuhan lihat dia adalah seorang pribadi yang benar-benar murah hati, yang tetap tekun bersekutu dengan Tuhan. Demikian juga Rahab, yang telah menyembunyikan dua pengintai orang Israel yang datang mengintai kota Yeriko. Dia bermurah hati kepada dua pengintai itu, sehingga Tuhan menyelamatkan dia. Orang Yeriko yang lain terbunuh karena Tuhan menyerahkan Yeriko kepada orang Israel. Tetapi Rahab yang bermurah hati kepada dua pengintai itu diselamatkan. Jadi ada untungnya, sangat banyak untungnya kalau kita seorang yang tetap murah hati dalam kehidupan ini. Jadi yang kedua, hati kita sebagai anak Tuhan, gereja Tuhan dan hamba Tuhan adalah hati yang sudah dicucikan oleh kuasa Tuhan. Ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Puji Tuhan. Melihat Allah itu artinya mengalami hadirat lawatan Tuhan. Saya sangat percaya semua kita ingin mengalami lawatan dan hadirat Tuhan. Kita harus serahkan hati kita disucikan oleh Tuhan. Bertobat, sungguh-sungguh bertobat, dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga Tuhan akan menyucikan hati kita. Memberi kita hati yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini sepatutnya ada pada diri kita, dalam hati kita. Hati kita seharusnya sudah dicucikan oleh Tuhan. Karena kita adalah anak Tuhan, gereja Tuhan, dan hamba Tuhan. Kalau kita melihat pribadi Simon Petrus. Simon Petrus adalah seorang yang begitu cepat bertindak.
Dia pernah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Tetapi apabila dia sadar, hatinya dimurnikan, disucikan sekali lagi oleh Tuhan, sehingga dia tetap setia kepada Tuhan. Dan pada satu kali Simon Petrus melihat penglihatan waktu dia menunggu makanan disediakan. Dalam penglihatannya itu dia melihat ada banyak binatang yang berkaki yang pada sebagainya. Arti penglihatannya itu adalah orang Yahudi tidak boleh bergaul dengan orang yang bukan Yahudi. Tetapi Tuhan katakan dalam message penglihatan itu, apa yang halal bagi Tuhan tidak boleh kamu katakan haram, kata Tuhan kepada Petrus. Budaya Yahudi yang tidak bergaul dengan orang yang bukan Yahudi harus dilepaskan, harus dijauhkan. Tuhan mau orang Yahudi seperti Petrus menjangkau jiwa-jiwa orang yang bukan Yahudi juga. Tidak boleh ada tembok pemisah di antara orang Yahudi dengan orang yang bukan Yahudi. Dan apabila Petrus sadar, dia tak setia ikut perintah Tuhan. Kenapa dia tak setia ikut perintah Tuhan? Karena hatinya sudah dicucikan oleh Tuhan. Dia kenal suara Tuhan. Dia kenal rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Kita perlu benar-benar terus berserah kepada Tuhan, supaya hati kita terus mengalami penyucian daripada Tuhan. Karena setiap hari kita perlu masuk dalam proses Tuhan, membentuk hati kita menjadi terus murni dan suci di hadapan Tuhan. Seorang bernama Onesimus, dia adalah hamba kepada Filemon. Pada mulanya dia adalah orang yang jahat, dan akhirnya Filemon mengetahui bahwa dia ada melakukan pelanggaran di rumahnya, sehingga dia dimasukkan di penjara. Apabila Onesimus dimasukkan dalam penjara, dia bertemu dengan Rasul Paulus. Puji Tuhan, Rasul Paulus bertemu dengan Onesimus, sehingga Rasul Paulus memberitakan firman Tuhan kepada Onesimus, dan Onesimus bertobat, diubah oleh Tuhan. Roh Tuhan mengubah hatinya, sehingga hatinya disucikan oleh kuasa Tuhan melalui pendengarannya kepada firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dia menjadi pribadi yang baru, memiliki hati yang baru, sehingga Paulus berkata kepada Filemon, dia berguna kepadamu dan berguna kepadaku juga, kata Paulus. Jadi ini adalah kehidupan orang yang benar-benar berserah pada Tuhan, sehingga hatinya yang lama dibaharui menjadi hati yang penuh dengan kemuliaan, kebesaran Tuhan, dan lawatan Tuhan. Tuhan mau melihat ini terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita terus berserah kepada Tuhan. Hati kita akan terus disucikan oleh Tuhan, sehingga Tuhan boleh menggunakan kita, memakaikan kita menjadi alatnya yang memuliakan nama Tuhan. Mereka akan melihat Allah, kata firman Tuhan. Orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Artinya, apabila kita berserah pada Tuhan, Tuhan berkarya dalam hati kita, mengubah hati kita, menjadikan hati kita baru, sehingga kita melihat Allah. Artinya kita selalu mengalami lawatan Allah, lawatan Tuhan Allah, lawatan hadirat Tuhan yang perkasa, itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita melihat kehidupan Daniel adalah manusia biasa seperti kita. Tetapi oleh karena hatinya sudah disucikan, dimurnikan oleh Tuhan, Tuhan selalu hadir dalam kehidupan Daniel. Dan Tuhan selalu menolong Daniel. Kita semua memerlukan pertolongan Tuhan. Apabila kita mau mengalami Tuhan, melihat Allah, mengalami lawatan dan hadirat Tuhan, kita harus berserahkan hidup kita, hati kita pada Tuhan, supaya Tuhan berkarya dalam hati dan hidup kita. Sehingga Tuhan menjadikan hati kita baru, dicucikan oleh Tuhan. Apa yang tidak baik, apa yang tidak benar, apa yang merupakan dosa dan kejahatan harus dijauhkan. Dan Tuhan akan membersihkan hati kita, sehingga kita menjadi manusia baru. Seperti dalam Korintus katakan, siapa yang di dalam Kristus, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi ini adalah kehidupan kita yang benar-benar berserah pada Tuhan. Hati kita dicucikan, sehingga kita selalu melihat Tuhan
lawatan Tuhan, hadirat Tuhan. Apatah lagi kalau kita sekarang berhadapan dengan pandemik COVID-19 dan sebagainya. Ekonomi runtuh, ekonomi menjadi kurang, dan sebagainya. Banyak masalah. Kita sangat memerlukan lawatan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh itu, serahkan hati kita, hidup kita pada Tuhan. Tuhan berkarya dalam hati dan hidup kita, sehingga Tuhan selalu memperlihatkan hadiratnya dalam kehidupan kita. Yang terakhir, apa hati kita sebagai anak Tuhan, gereja Tuhan dan hamba Tuhan? Ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sekali lagi, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah ataupun anak-anak Tuhan. Sebenarnya ini kehidupan kita. Kita mampu membawa damai, karena Raja Damai itu di dalam hati kita. Raja Damai itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Seharusnya suasana damai itu senantiasa nyata dalam hidup dan pribadi kita. Karena yang di dalam kita itu adalah Roh Tuhan, Roh Raja Damai, Roh Kudus Tuhan. Jadi, Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih, mari kita terus berserah pada Tuhan. Supaya Tuhan Yesus yang selaku Raja Damai itu senantiasa diam dalam hati dan hidup kita, sehingga kita mampu dipakai Tuhan menghadirkan suasana damai. Apabila Petrus pergi ke rumah Cornelius, di rumah Cornelius sudah berkumpul banyak orang, bukan Yahudi. Dan Petrus memberitakan firman Tuhan. Dan firman Tuhan dinyatakan di tengah-tengah orang yang belum kenal firman, sehingga hati mereka terbuka dan hati mereka siap untuk menerima Tuhan dan percaya kepada Tuhan, sehingga mereka diperdamaikan dengan Tuhan. Suasana damai terjadi oleh karena mereka membuka hati mereka kepada Tuhan. Mereka percaya akan firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Jadi ini langkah yang perlu. Apabila kita mendengar firman dan belajar firman, kita percaya, kita buka hati kita, sehingga Roh Tuhan akan menteraikan kita dengan Roh Kudusnya, sehingga kita diperdamaikan dengan Tuhan Allah. Tidak ada lagi tembok pemisah, tidak ada lagi pemisahan antara kita dengan Tuhan, karena kepercayaan iman kita. Dan kita menjadi anaknya yang penuh dengan damai, diperdamaikan. Oleh itu, kita juga akan dipakai Tuhan menjadi saluran berkat. Melalui hidup kita, suasana damai surgawi itu akan nyata kepada orang lain juga, kepada keluarga kita, sanak saudara kita, dan kepada semua masyarakat yang berdekatan dengan kita. Karena orang yang membawa damai itu, anak-anak Tuhan yang membawa damai itu akan disebut anak-anak Allah ataupun anak-anak Tuhan. Kita akan disebut, dikenal sebagai anak Tuhan, karena kita selalu mempertahankan kedamaian, karena kita selalu menghadirkan suasana damai surgawi di dalam kehidupan kita. Seperti Paulus dan Silas, waktu mereka memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa di penjara, dan ada sesuatu yang heran terjadi. Sehingga kepala penjara di Filipi itu mau membunuh diri. Tapi Paulus dan Silas katakan, jangan celakakan dirimu, kami masih ada di tempat ini. Jadi kepala penjara Filipi itu berkata, apa yang harus kulakukan supaya aku selamat, kata dia kepada Paulus. Paulus katakan kepada dia, engkau harus percaya kepada Tuhan Yesus. Engkau dan seisi keluargamu akan diselamatkan. Mengalami perdamaian dengan Tuhan. Jadi dia bertobat, dia terima Tuhan, dia menyerah hidupnya pada Tuhan, sehingga suasana damai itu terjadi. Hari ini, apakah kamu sudah diperdamaikan dengan Tuhan? Apakah suasana damai itu senantiasa terjadi dalam kehidupanmu? Sebagai anak Tuhan, gereja Tuhan, hamba Tuhan, sepatutnya selalu membawa suasana damai, menghadirkan suasana damai itu di dalam kehidupan kita semua. Karena Raja Damai ada dalam hati kita. Jadi ini merupakan hati anak-anak Tuhan. Ada 3 yang kita belajar hari ini. Hati anak Tuhan yang selayaknya, yang sepatutnya adalah orang yang murah hati. Yang pertama, yang kedua, orang yang suci hatinya. Yang ketiga, orang yang selalu membawa damai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sebenarnya sudah memberi kami hidup yang baru. Dan selayaknya
kami memperlihatkan isi hati-Mu Tuhan melalui kehidupan kami. Kami selayaknya, seharusnya menjadi orang yang murah hati, orang yang suci hatinya, dan orang yang selalu membawa damai. Tolong kami semua agar suasana ini terjadi dalam kehidupan kami. Karena dunia sangat memerlukan Engkau Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih, pakai kami semua menjadi alat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita semua. Baju terus dalam Tuhan. Haleluya.